Eh, dana desa sudah 10 tahun. Program prioritas dana desa salah satunya adalah konvergensi stunting. Ketika saya teriak stunting 000 G. Stunting 000. Bapak Ibu sekalian, oh bapaknya nang kula tok ya. Oh, mboten iki Mas Ali, Pak Ketua BPD gitu. Yang terhormat yang mulia Bapak Kepala Desa, Pak Ketua BPD. Jenengan BPD ya, Pak? Oh nggih lah. Alhamdulillah pada kesempatan sesi rembuk niki sebenarnya ini nomenklatur bagian dari siklus perencanaan desa. Karena program konvergensi stunting ini menjadi prioritas Bapak Ibu sekalian. Pun yang pertama yang perlu kami tegaskan, kita tidak perlu berdebat soal stunting adalah. Nah, pun nih, yang pertama, yang nomor kali, kita tidak perlu berdebat soal ketidaksamaan data. Baik dari kader kesehatan, posyandu, terus pokja kesehatan PKK, ya kan? Terus kemudian dari puskesmas bidan. Tapi bagaimana data ini menjadi basis pergerakan kita? Basis pergerakan kita untuk melakukan proses bahasa coro gampang ibu ya. Coro gampang itu gizi untuk masyarakat desa itu terperhatikan dengan baik, ya. Yang kedua, karena butuh yang namanya ruang konsolidasi bulanan, perlu adanya rumah desa sehat. Niki sanes bangun pagi. Rumah desa sehat itu adalah ruang konsolidasi panjenengan sedaya. Selain aktivitas rembuk stunting tahunan. Ini. Agar ada penyamaan persepsi dari panjenengan sedaya, baik dari bidang gizinya puskesmas, terus kemudian bidan, perawat desa, kader dan sebagainya, termasuk stakeholder atau lembaga kemasyarakatan desa. Rembuk stunting, kenapa kudu rembuk stunting Ibu sekalian? Karena faktornya adalah panjenengan diminta untuk menyusun masalah-masalah yang kemudian muncul namanya usulan kegiatan. Nek jere film-film dokumenter itu ono solutif. Ono sing solutif lah teko gerakannya awak dhewe. Apa masalah misal masalah kok posyandu sepi. Itu menjadi basis masalah kita yang kemudian untuk kita rembuk jadi usulan dari solusi yang kemudian ingin kita anggarkan di tahun anggaran 2026. Ngoten nggih? Ampun, siap? Dibagi per posyandu napa per kelompok atau bagaimana? Biasanipun monggo posyandu ne wonten pinten? Sak desa Pajaran nggih. Nah, didamel per posyandu mawon ngoten nah. Napa ya napa? Lho kula manut lho niki sing gadah sing gadah nyoba persoalan kan panjenengan. Fungsine kula kalian Mas Tanto, Mbak Rohman iki kan memfasilitasi panjenengan sedaya kan ngoten. Nah, ya napa per posyandu mawon. Niki hadir sedaya perwakilan 6 posyandu. Nggih pun didamel 6 kelompok, berarti kita membicarakan soal masalah-masalahnya, evaluasinya apa, kemudian nanti solusinya apa. Monggo jenengan terus mengevaluasi pada masyarakat desa dalam proses itu. Alurnya, mulai kenapa harus ada remaja putri, calon pengantin, mari ngono ibu hamil, terus nopo anak usia 0 sampai 59 bulan. Jadi alur nih Bu. Alur niki sebenarnya dari masa pantauan panjenengan sedaya mulai tiang estri ya kan wis mateng-matenge kate rabi ya kan terus rabi mari ngono hamil terus gadah yoga lah iki proses pantauan panjenengan paham nggih opo sih kok remaja putri barang didata ini
Nah, dan lain sebagainya ngomong produktivitas gitu loh. Nah, soal produktivitas seorang perempuan dan lain sebagainya, makanya remaja putri ini nggih kedah diperhatikan kan ngoten gak sembarangan dan lain sebagainya. Dan terus pantauan itu berangkat dari alur yang kemudian kami susun bersama-sama di tingkat pemerintahan dan lain sebagainya agar terpantau secara maksimal. Pun ngoten mawon, monggo 6 posyandu 6 kelompok bisa langsung bergabung, nanti dipandu oleh Mas Tanto dan Mbak Roma dari 6 kelompok ini sama Mbak KPR. Nek sampun monggo Mbak KPM. Sakjane jenengan nggih kedah sinau ya napa carane belajar. Yang perlu kami tekankan ini permasalahan yang pertama, mau hadir di posyandu tapi tidak mau diimunisasi. Solusinya diberi edukasi pentingnya imunisasi untuk anak. Yang kedua, masalahnya kurang perhatian pada anak difabel. Solusinya harusnya ada fasilitas atau akses menuju tempat kesehatan terdekat. Itu yang ketiga, kurangnya pemahaman ibu terhadap pemenuhan gizi untuk balita. Solusinya diadakan kelas ibu balita untuk bisa memahami pemenuhan gizi seimbang pada anak. Jumlah sasaran ILP khususnya remaja putri dengan sangat terpaksa tidak diundang karena keterbatasan PMT. Solusinya menambah anggaran dana untuk PMT. Solusinya mengadakan APE atau mainan agar anak-anak lebih senang dan terhibur. Selanjutnya masih ada beberapa sasaran posyandu atau balita yang tidak mau hadir di posyandu. Solusinya pemerintah desa dan pembina melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bisa melalui jamaah tahlil atau tibaan atau fatayat muslimat agar bisa menjadi perhatian dan meningkatkan kesadaran. Pertama, edukasi gizi di sekolah untuk orang tua khususnya PAUD, juga pola asuh mungkin masih kurang. Pemberian PMT pada anak, terus kurangnya edukasi informasi pada ibu hamil atau anak remaja. Solusinya yang pertama, pihak dan dinas kesehatan harus memberi penyuluhan yang berkelanjutan kepada ini untuk orang tua PAUD di sekolah. Yang kedua, solusinya pemberian PMT pada anak. Di samping memberi PMT pada anak juga harus disertai edukasi tentang makanan yang sehat. Kurangnya edukasi informasi pada ibu hamil, solusinya di samping pemberian edukasi pada ibu balita juga ibu hamil, dinas kesehatan memberi edukasi ke sekolah-sekolah. Ada yang memang secara penganggaran karena desa itu kan tidak sepenuhnya mampu per tahun. Masih dijanjikan masuk di anggaran tahun 2027 atau 2028 kan ngoten lho. Ndak, paling tidak masalah-masalah begitu tidak semua bisa di-cover, atau syukur-syukur dari dinas kesehatan dalam hal ini ada bidan, ada petugas gizi itu juga bisa memberikan solusi cepat juga kaitannya dengan hal-hal begitu maksud kita. Dan alhamdulillah secara alat prasarana nggih aman nggih sarana posyandu. Oh, wonten sing belum wau kursi, alat timbang dan alat ukurnya juga masih baru. Ya kan katanya tadi ada yang baru, ada yang masih pengajuan. Itu sesegera mungkin karena aktivitas posyandu ini kan aktivitas rutinan bulanan kan ngoten. Nah, sampun ibu-ibu sekalian, Mbak KPM nanti ditambahkan nggih usulan rumah desa sehat untuk pertemuan bulanan nggih. Nah, ini penting juga tidak membaca masalah hanya per tahun, tapi per bulan sekiranya panjenengan sedaya bisa ikut mengawal dan memantau perkembangannya, termasuk data-data yang masuk.